Ya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama meninggikan menyembah Tuhan untuk mengaktifkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari sama-sama angkat suara menyembah Tuhan dan katakan, Ku sembah Kau, ya Yesusku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Yesusku, ku tinggikan namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Yesus. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah rindu kami Tuhan, inilah kerinduan kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ya Yesusku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dan ku berserah, dan ku menyembah Yesus, Engkau Raja, Yesus Engkau Tuhan. Oh,
Allah yang baik Kau Tuhan, Allah yang hidup Kau Yesus. Segala sembahku bagimu Tuhan, segala pujianku bagimu Yesus Tuhan. Iya, shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Lilin Kecil. Satu sukacita yang luar biasa hari ini kita masih boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Hari ini ada satu kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupan kita. Setiap hari selalu baru, bahkan bukan hanya satu, bahkan lebih. Namun, bagikanlah satu saja kebaikan Tuhan kepada orang sekitar sekeliling kita. Dan percaya, melalui satu hal kecil kebaikan yang kita tabur, kita akan menemui berkat Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana sebuah lilin kecil dapat menerangi sebuah ruangan yang gelap. Percaya, perbuatan kita sekecil apapun, perbuatan baik kita, bila itu disertai dengan anugerah dan cinta dari Tuhan yang besar, akan membawa dampak yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami mau sama-sama dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan, dikuduskan dari agung tinggi, dan kebenaran firman-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dikesaksikan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar sekeliling kami. Dalam-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema pada saat ini adalah ada upah di dalam mengikut Yesus. Saudara, seringkali kita berpikir, di satu sisi ekstrim yang satu berpikir kalau ikut Yesus itu harus pikul salib, sangkal diri, hidup menderita, tidak enak, bahkan hidup susah, harus berani berkorban, bayar harga yang luar biasa seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus teraniaya dan lain sebagainya. Tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Sedangkan di sisi ekstrim yang lain mengatakan bahwa ikut Yesus ada berkat, ada mujizat, ada terobosan. Kemanapun Yesus pergi pada waktu dia melayani, dia melakukan mujizat, amin, melakukan terobosan, bahkan melipat gandakan multiplikasi yang luar biasa. Ekstrim yang sebelah ini mengatakan bahwa di dalam Yesus ada berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kalau ikut Yesus akan kaya, sembuh, dan lain sebagainya. Tidak sepenuhnya salah juga, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Lalu bagaimana? Apa kata kebenaran firman Tuhan tentang upah, berkat, anugerah yang Tuhan janjikan pada saat kita mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh? Kalau dengan setengah hati, percaya saudara tidak akan menerima apa-apa. Bahkan saudara akan dimuntahkan. Lebih baik engkau mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh atau tidak ikut Yesus sama sekali. Tetapi satu hal, kalau engkau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan bahas sama-sama ada upah berkat yang luar biasa. Yuk kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan, dengan jelas perikopnya mengatakan upah mengikut Yesus. Haleluya. Jadi saudara percaya bahwa di dalam kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus ada berkat, ada upah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, kepada Petrus dan kepada murid-muridnya, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda. Kapan? Pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Wow, double porsi Bapak Ibu. Di dunia memperoleh berkat yang luar biasa berlipat kali ganda. Dan ketika sudah meninggalkan dunia ini, kita akan memperoleh berkat yang kekal yang lebih luar biasa lagi. Bukankah sangat menguntungkan bila kita ikut Tuhan Yesus? Amin. Namun hati-hati, jangan sampai salah memandang hal ini.
Karena hal ini mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan pertama kali yang dikatakan Tuhan Yesus bukan tentang upahnya, tetapi tentang apa? Berani meninggalkan. Lalu apakah yang dimaksud di sini? Kita harus keluar dari rumah, kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan pasangan kita tinggalkan keluarga kita nggak peduli sama mereka dan kita ikut Yesus. Bukan seperti itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini adalah bahwa kita harus mengutamakan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita pribadi untuk mengiring Tuhan dibandingkan dengan kehidupan jasmani, kehidupan sekuler kita. Karena dimasukkan Tuhan Yesus ini, meninggalkan yang dimasukkan di sini adalah tidak menjadikan itu prioritas yang utama. Tetapi prioritas yang utama adalah kebenaran firman Tuhan. Artinya, bila terjadi sesuatu di dalam keluarga kita, usaha, bisnis, ataupun pekerjaan kita, lingkungan pergaulan kita, yang sesungguhnya sesuatu sudah jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya apa Bapak Ibu? Pada saat engkau bekerja dan tiba-tiba oleh temanmu, oleh atasanmu, oleh siapapun rekan sekerjamu, engkau diajak untuk melakukan hal yang tidak benar, yang sudah jelas melanggar hukum. Contohnya ada suap atau korupsi, atau mengambil uang perusahaan, atau menggelapkan harta perusahaan. Dengan jelas kita harus meninggalkan, bukan meninggalkan perusahaan, tidak, tapi meninggalkan orang-orang yang hidupnya seperti itu. Amin. Meninggalkan sikap-sikap orang-orang yang seperti itu. Sebaliknya justru kita harus menasihati mereka. Jangan ikut dalam kejahatan mereka. Kita harus mengatakan kebenaran kepada mereka, sekalipun resikonya adalah mungkin kita akan dipecat, mungkin kita tidak akan naik pangkat, atau mungkin kita akan dijadikan kambing hitam. Namun percaya, pada saat kita berani mengambil langkah yang tepat, langkah iman, tetap berpegang kepada kebenaran, Tuhan yang bela kita. Sudah banyak yang membuktikan, sudah banyak kesaksian bagaimana pembelaan Tuhan luar biasa kepada orang-orang hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Contohnya saja di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana pada waktu Petrus masuk penjara, Petrus bisa lolos dengan kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Waktu Paulus dan Silas di penjara pun, Tuhan bisa mengeluarkan mereka dengan caranya yang ajaib dan dahsyat, karena mereka menderita ketidakadilan. Amin. Itu dia yang Tuhan maksudkan. Tinggalkanlah kehidupanmu yang hanya berfokus kepada untuk memuaskan dirimu sendiri. Amin. Bukan berarti kita meninggalkan keluarga kita untuk ikut Tuhan, tidak berarti seperti itu. Tetapi kita harus mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan demi keluarga kita. Nah, cara berpikir seperti itu Bapak Ibu. Seandainya dalam lingkungan keluarga kita yang tidak takut Tuhan, tidak kenal Tuhan, atau justru malah mencela kita hidup takut akan Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan sampai mereka melihat kebenaran itu dan mereka mau menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, dan firman Tuhan pun digenapi bahwa seluruh isi keluarga kita akan Tuhan selamatkan. Amin. Artinya Bapak Ibu jangan takut untuk meninggalkan hal-hal duniawi ini. Jangan takut Bapak Ibu, dan jangan berfokus pada hal-hal yang sifatnya sementara dan fana ini. Bukankah dikatakan Tuhan Yesus ini ada tentang harta kita, tentang aset kita, tentang milik kita, semua tentang kita dan kita. Yang Tuhan inginkan kita tinggalkan ego kita untuk kita berfokus hanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita pribadi Bapak Ibu. Hari-hari ini pun saya belajar seperti itu. Dulu saya berpikir pada saat saya mendapatkan penghasilan, saya mendapatkan income, yang pertama kali saya pikirkan apa? Kepentingan saya. Contohnya, kita bisa menghabiskan uang cukup banyak untuk saudara jalan-jalan, untuk saudara makan di luar. Tapi berapa banyak uang yang kita taburkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun hari-hari dengan jelas firman Tuhan mengatakan, tinggalkan egomu, tinggalkan milik kepunyaanmu, berfokuslah kepada Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Petrus? Bahkan murid Tuhan Yesus ini tidak fokus kepada upah. Amin. Dan itu juga yang seharusnya menjadi tujuan kita. Jangan kita berani meninggalkan semuanya karena kita berpikir pada saat kita tinggalkan semuanya Tuhan akan gantikan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau seperti itu apa bedanya Tuhan Yesus dengan pesugihan? Bukan begitu kan? Bukan seperti itu maksudnya. Jangan kau berpikir, udah saya tinggalin semuanya, saya kasih buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan ini. Padahal Tuhan tidak pernah suruh. Tetapi hanya karena kita berpikir, kalau kita tinggalkan semuanya, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Artinya pada saat saya mempersembahkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Enggak juga seperti itu, tujuanmu udah salah. Karena tujuanmu adalah upahnya,
bukan meninggalkan egomu, bukan meninggalkan kedaginganmu, bukan meninggalkan hawa nafsumu. Sebab Petrus ini berkata, kami sudah meninggalkan. Artinya apa? Mereka udah meninggalkan semuanya. Baru mereka bertanya, upah. Artinya apa? Bapak Ibu, jangan fokus pada upahnya, tapi fokuslah kepada kehidupan rohani kita. Tinggalkan ego kita, tinggalkan semua kedagingan kita, hidup yang hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya sekuler, hedonisme, untuk kesenangan pribadi. Amin. Tetapi tinggalkan itu semua untuk Tuhan, untuk ikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Bukan kepada upahnya, tapi kepada belas kasihan yang akhirnya timbul dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup untuk meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Dan itu yang murid-murid Tuhan Yesus Kristus lakukan. Mereka tinggalkan semuanya, kenyamanan mereka, keluarga mereka, harta mereka. Bukankah anak-anak Zebedius adalah anak-anak seorang konglomerat di kala itu karena mereka punya kapal, dan ayah mereka adalah seorang istilahnya bandar ikan, bandar kapal yang cukup besar. Di zaman itu mereka tinggalkan untuk ikut Yesus, untuk mengiring Yesus. Karena fokus mereka hanya kepada Yesus, bukan kepada berkat-berkatnya. Juga pernah ada satu momen di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya di dalam perahu Petrus. Ketika Petrus mendapatkan apa-apa dan Tuhan Yesus pakai perahunya untuk dia khotbah, dan tiba-tiba Tuhan Yesus perintahkan dia untuk menaburkan jalannya, dia taburkan jalannya, dan begitu dia angkat begitu banyak ikan, tapi dia tidak fokus kepada ikannya. Dia langsung fokus kepada Tuhan Yesus, dia sujud menyembah pada Tuhan Yesus Kristus, dan dia minta ampun. Dia merasa gak layak kepada Tuhan. Itu yang dibilang meninggalkan semuanya. Hidup yang hanya fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan kepada upah yang Tuhan akan kasih, bukan. Namun hidup yang berfokus kepada untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Karena pada saat kita berfokus kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Maka dengan jelas Tuhan Yesus Kristus katakan janjinya, kalau engkau mau hidup untuk mengikuti Yesus, untuk mengikut aku, engkau gak usah khawatir apapun, semua akan Tuhan cukupkan. Saudara lihat, sejarah membuktikan, firman Tuhan pun membuktikan, tidak ada satupun dari rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus Kristus di kala itu yang mati karena kelaparan. Tetapi mereka meninggal, mati karena apa? Karena mengiring Yesus. Bukan karena perbuatan daging mereka, tidak. Tetapi karena mereka sudah menyalibkan daging mereka untuk mengiring Yesus. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, upah untuk mengikuti Yesus itu sudah ada, sudah diberikan. Mulai pengorbanannya di kayu salib, dia sudah mati buat kita, menderita buat kita, jadi kutuk ganti kita, sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Bahkan dia bangkit buat kita, naik ke surga, memberikan rohnya khusus untuk menuntun kita, mempersiapkan tempat bagi kita, bahkan akan datang kembali menjemput setiap kita. Masakan untuk hal-hal sehari-hari dia gak cukupkan? Untuk makan, minum, pakaian, sembako, dan lain sebagainya. Hari-hari ini kok kalau mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, mengalami sakit penyakit yang mungkin belum tersembuhkan, mengalami rusaknya hubungan dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam usahamu, datang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, jangan kepada manusia. Serahkan semuanya kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu. Tinggalkan masalahmu, artinya jangan berfokus hanya kepada masalahmu, berfokus kepada Tuhan. Maka firman Tuhan dengan jelas katakan, dia akan menyelesaikannya buat setiap kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan bisa buka jalan-jalan selama ini gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan. Saya yakin dan percaya setiap kita pun pasti mengalami, saya pun mengalaminya. Betapa pada waktu untuk pelayanan saya membutuhkan sejumlah dana, saya berdoa, saya minta kepada Tuhan. Tidak butuh waktu lama Bapak Ibu, kurang dari waktu 1 jam tiba-tiba ada telepon yang berdering, di mana saya diundang untuk melayani, dan setelah pelayanan saya mendapatkan sejumlah berkat yang bahkan lebih dari cukup untuk mendukung pelayanan saya. Bukan untuk kebutuhan saya pribadi, tidak. Bukan untuk kepuasan saya pribadi, tidak. Tetapi semuanya saya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena pada saat kita mengikuti Yesus, mengiring Yesus, berfokus pada Yesus, dia menjamin seluruh hidup kita, semuanya full. Amin. Kita gak akan pernah kekurangan. Karena itu yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kamu. Jangan khawatir, percaya pada Tuhan. Pada saat kita sudah meninggalkan segala sesuatunya,
Jangan pernah ingat-ingat yang lalu. Jangan pernah menyesal untuk mengiring Yesus. Jangan sampai kita sudah pernah tinggalkan segala sesuatu, kita ikut Yesus dan kita mengalami proses Tuhan dan tiba-tiba kita berpikir seperti bangsa Israel, tahu gini mah ngapain ikut Yesus. Jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Jangan pernah menyesal ikut Yesus. Karena percaya di dalam pikiran kita akan Yesus ada jaminan untuk hidup kita saat ini dan hidup yang akan datang. Karena bukan saya mengatakannya. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, kepada saudara dan saya, aku berkata kepadamu, kepada saudara dan saya, sesungguhnya setiap orang, setiap kita yang karena kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus, meninggalkan rumahnya, kenyamanannya, istrinya, lingkungannya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan apa? Menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Pahami ayat firman Tuhan ini, renungkan, doakan sehingga kita tidak salah tangkap. Karena kalau salah tangkap berbahaya Bapak Ibu. Artinya jangan mengutamakan hidup kita secara jasmani, utamakan kerohanian kita. Maka yang jasmani akan Tuhan penuhkan, yang rohani ini akan Tuhan pakai untuk semakin bertumbuh, berbuah, memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai aktivitas kita hari ini dan siap menerima berkat upah yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sangat terbatas, hamba-Mu tidak fasih lidah Tuhan. Hamba-Mu pun masih punya banyak kesalahan dan kelemahan, namun Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak terbatas, yang menyatakan pribadi-Mu kepada setiap kami, bahwa pada saat kami sungguh-sungguh serius dan fokus kepada Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyertai kami, mendukung kami, memberkati kami, dan mencukupi segala apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan. Dan kami percaya di dalam pikiran kami akan Tuhan kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kami akan berlipat kali ganda, berlimpah-limpah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pribadi kami, untuk menjadi berkat untuk banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi kepentingan kerajaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat bangsa kami. Bangsa kami di bangsa gentar takut akan Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang mencintai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami dengan doa Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peranjat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Roh Kudus menghibur kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperoleh daerah kami, tangan sudah menyertai kami dari barang malapetaka, kasih dan kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi kami, kasih karunia dan anugerah dan cinta dari Tuhan kami Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami mulai karya salibnya, penyertaan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati, membimbing, memimpin kami saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali menjemput kami dari mana-mana. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bisa berdoa mengucap syukur. Mari kita dikasih dan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Shalom, selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel.